Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kalau kita boleh selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kekuatan dan nasihat bagi setiap langkah hidup kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih selalu kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan nasihat firman Tuhan yang berguna dan berfaedah bagi langkah-langkah kehidupan kami di hari-hari yang penuh dengan masalah yang selalu ada menerpa hidup ini. Mari Bapa, berbicaralah lewat firman-Mu sehingga firman itu berguna dan berfaedah bagi langkah hidup kami hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan tentang menyelesaikan masalah. Tanpa kita sadari banyak masalah yang selalu ada menerjang dan menerpa keberadaan hidup kita. Saudara, ada sebuah jalan keluar yang baik, yang indah, yang bisa kita peroleh dari nasihat firman Tuhan. Saya mendapatkan firman dan mari kita sama-sama merenungkannya. Ambillah Alkitab kita dan saudara boleh sediakan catatan kalau saudara mau mencatatnya. Saya sebagai pribadi mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam hari ini secara pribadi. Kita buka sama-sama dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan begini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalib. Kalau kita merenungkan akan inti perenungan firman Tuhan ini, sebenarnya waktu kita menghadapi persoalan masalah hidup, tentunya setiap kita ingin mendapatkan solusi jalan keluar dari persoalan dan masalah yang kita hadapi. Namun yang ada selalu pembahasan jalan keluar yang muncul dari jawaban yang tidak sehat. Yang ada membuat kita bukan keluar dari masalah, tapi kita larut dalam persoalan dan masalah yang ada menerpa keberadaan hidup kita. Hingga yang kita dapatkan mendengar perselisihan satu dengan yang lain. Nah, oleh karenanya kalau kita mengalami masalah, sebenarnya jangan lari pada dunia atau manusia, tapi larilah kepada Tuhan. Namun selalu kalau kita tanya pada manusia, jawabannya realita yang kita dengar dan dapat dari pertimbangan pada pikiran kita, yaitu kita lari ke Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat secara kasat mata, yang bisa cuman tulisan dalam Alkitab. Tapi saya mau katakan begini, perkataan ini hidup sepertinya kita bisa berbicara muka dengan muka. Tapi saudara, kita harus memiliki keyakinan ini teguh dalam beriman kepada Tuhan. Maksudnya begini saudara, kalau kita punya persoalan dan masalah, kita datang kepada dunia, kita datang kepada seseorang, maka yang kita bicarakan tentang persoalan dan masalah yang ada dalam kehidupan kita selalu segera dan cepat mendapatkan alasan dan solusi jalan keluar. Tapi kalau kita bawa persoalan dan masalah ini kepada Tuhan, kita tidak bisa menerima jawaban seperti kayak kita bertemu dengan teman atau bertanya dengan keberadaan orang-orang yang ada di dunia ini yang bisa langsung mendapatkan jawaban yang bisa membawa jalan keluar dalam tanda kutip bagi
persoalan dan masalah kita. Tapi kalau kita bicara dengan Tuhan, yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menjawab seperti kayak manusia berbicara dengan sesamanya dan ada dialog dan ada jawaban yang bisa kita dengar dan kita terima. Kalau kita berbicara dengan Tuhan, yang ada Tuhan hanya menunjuk kepada hati kita untuk kita membuka firman Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan seringkali yang ada di dalam kehidupan kita, kalau kita membiasakan hidup kita, pola hidup kita selalu bersekutu dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan, maka persekutuan kita dengan Tuhan itu selalu membawa faedah di dalam kehidupan kita. Ini tidak mungkin tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak terbiasa. Kalau kita selalu terbiasa dalam persoalan dan masalah, kita tidak cari orang atau tidak cari pertolongan dunia, tapi segera kita mencari pertolongan daripada Tuhan, maka tanpa kita sadari kebenaran daripada firman Tuhan itu akan membuatkan keberadaan hidup kita menjadi tenang, karena kita mendapat jawaban bukan jawaban manusia, tapi jawaban dari pribadi Tuhan. Roma 1 ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, ini adalah kekuatan Allah. Jelas beda kalau kita datang kepada manusia dan datang kepada Tuhan. Olehnya, saya sebagai gembala hanya menasehati, keluarlah dari kebiasaan kita. Kalau sedang menghadapi masalah, jangan cepat cari jawaban dari luar kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, saya sebagai gembala hanya menasehatkan begini. Masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini, jangan cepat cari jawaban atau jalan keluar di luar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita beranjak keluar dari kebiasaan seperti ini. Artinya, ketika kita menghadapi masalah, kita lari kepada Tuhan dan berfokus pada hal-hal yang rohani. Saya ulangi, berfokuslah dalam hal-hal yang rohani, sehingga kita tidak memiliki pemikiran untuk mencari apa yang menjadi penyebab masalah, tetapi kita mencari apa maksud dan tujuan daripada Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita terbiasa dengan pola hidup rohani yang demikian, maka ada jawaban Tuhan yang jelas yang kita dapati, seperti di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa manusia itu tidak bisa mengerti tentang apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan dari masalah yang kita hadapi? Nah, Yeremia pasal 29 ayat 12-14 berkata begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Lihat, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat, kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, kesimpulan daripada apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita membiasakan diri ketika menghadapi masalah,
fokus kepada Tuhan, mencari jalan keluar di dalam Tuhan. Tadi Roma pasal 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan keberadaan hidup kita. Nah, oleh karenanya kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita renungkan ini, yang pertama, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan. Oleh karenanya, kalau kita sahabat Tuhan, sahabat itu selalu mendengar apa yang menjadi nasihat daripada sahabat yang selalu mencintai kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 dikatakan begini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Jadi ingat, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita memiliki hubungan yang intim, kita bukan hamba, tapi sahabatnya Tuhan. Yang kedua, dengar apa yang dinasihatkan pada kita dalam renungan yang kita renungkan, jangan berpikir panjang. Yang kedua, dengar apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan pada kita. Jangan berpikir panjang dan membawa pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan sebuah solusi jalan keluar. Ingat tadi Roma 1 ayat 16. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka yang ada kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, kalau tindakan rohani kita tidak baik, maka ia juga membawa dampak yang tidak baik. Yang ketiga, ingat, jika kalau tindakan kita tidak baik, maka kita juga mendapatkan dampak yang tidak baik dari apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, Matius pasal 5 ayat 13 memberkati kita dalam nasihat ini. Garam dunia dan terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam ayat yang ke-14, dalam Matius pasal 5 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan terakhir di ayat yang ke-16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Hendaklah terang yang ada dalam kehidupan kita bercahaya di depan orang. Mereka melihat perbuatan kita dan memuliakan Tuhan senantiasa di surga. Jadi jelas yang harus kita pakai di dalam nasihat perenungan firman Tuhan malam hari ini, yang pertama, miliki hubungan yang intim dan kuat di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan intim yang kuat dalam Tuhan, kita bukan menjadi hamba lagi, tapi kita menjadi sahabatnya Tuhan. Apa yang menjadi rahasia dari Bapa di surga, Dia berikan kepada kita. Nah, yang kedua dikatakan, dengar apa yang dinasihatkan pada kita. Jadi jangan cari solusi, jalan keluar di luar daripada Tuhan. Kalau kita cari solusi jalan keluar hanya kepada Tuhan, maka tadi yang dikatakan dalam pertama, hubungan intim kita dengan Tuhan yang merupakan sahabat Tuhan, maka segala sesuatu yang dinasihatkan kepada kita itu berguna, berfaedah, menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, ingat, kalau kita tindakan rohani kita tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Tetapi kalau tindakan rohani kita baik, maka kita menghasilkan kehidupan rohani yang baik. Artinya kita bisa menjadi terang dan garam dunia, sehingga kita dapat menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menyelesaikan persoalan dan masalah, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan
yang selalu menuntun dan membimbing setiap langkah hidup kita. Persoalan boleh terjadi, tapi di dalam persoalan itu selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Sekalipun dunia yang kami pijak ini memenuhi keberadaan hidup kami selalu dengan persoalan dan masalah, tapi kami bersyukur dan terima kasih kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang sudah memenuhi keberadaan hidup kami dengan nasihat firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa mengatasi segala persoalan dan masalah yang ada di dalam hidup ini, karena kami punya Tuhan yang selalu memberkati kami dengan nasihat dan petunjuk daripada firman Tuhan. Karena kekuatan kami adalah di dalam perkataan firman-Mu yang mengandung kuasa dalam setiap langkah hidup kami yang kami jalani. Sehingga kalau kami baik, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang melengkapi hidup kami menjadi baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.